Shalom pemirsa Live Channel, kembali lagi dalam program Biji Sesawi bersama saya, Tommy Simanjuntak. Kebenaran memerdekakan, tetapi asumsi membunuh. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan. Pengenalannya kepada Tuhan didasarkan kepada asumsi, bukan pada kebenaran. Terutama pada saat mereka mengalami penderitaan di dalam hidup. Yakobus 1 ayat 13 berkata seperti ini. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, dikatakan juga di dalam ayat 16-nya, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Suatu kali sahabat saya mengunjungi tantenya yang sedang dalam keadaan sakit. Lalu sebagai basa-basi dia bertanya, "Tante, apa kabar?" Tapi jawaban si tante mengejutkan. Dia berkata seperti berikut, "Ya, begini-beginilah keadaan saya. Mungkin Tuhan memberikan sakit penyakit ini agar saya menjadi pribadi yang makin beriman." Dalam satu sisi saya melihat seperti ada keikhlasan atau kesabaran, ketabahan di dalam hidup si tante. Tetapi ada sesuatu yang salah karena kata-kata tersebut lahir dari asumsi bukan kebenaran. Mari kita lihat sama-sama. Dia berkatakan bahwa Tuhanlah sumber sakit penyakitnya. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami itu bukan dari Tuhan. Tetapi apa? Dari keinginan manusia. Lagi pula ada sesuatu yang agak aneh. Kalau memang bahwa penyakit itu dari Tuhan, kenapa diobati? Bukankah mengobatinya berarti usaha untuk keluar dari kehendak Tuhan? Mari kita lihat sama-sama lagi kata-kata si tante itu selanjutnya. Dia berkata bahwa sakit penyakit ini menambahkan iman saya. Saudara, kembali kepada kebenaran. Alkitab tidak pernah berkata bahwa iman timbul dari sakit penyakit. Sakit penyakit yang ditimbulkan oleh Tuhan. Tapi iman timbul dari pendengaran. Kenapa si tante bisa bertambah imannya pada sakit-sakit? Karena dia mendengar firman Tuhan saat dia sakit. Buktinya ada orang yang sedang sakit. Saya tahu seorang ilmuwan namanya Stephen Hawking yang mengalami sakit penyakit, tetapi karena sakit penyakitnya dia bukan justru tambah beriman, tapi justru tambah membenci Tuhan dan menentang Tuhan. So, itu adalah kebenarannya. Hidup karena kebenaran, bukan karena asumsi. Yang ketiga, akhirnya sahabat saya ini bertanya, jadi tante apa yang tante doakan sehingga kami juga bantu doakan? Ya, doakan supaya saya sabar, katanya. Mari kita lihat lagi kebenaran. Pernahkah saudara melihat ada orang-orang yang datang kepada Yesus, orang lumpuh, orang buta, atau orang yang dirasuk roh? Waktu Yesus bertanya, apa yang engkau ingin aku lakukan kepadamu? Dan orang itu berjawab, supaya kami sabar terhadap sakit penyakit ini. No, semua minta kesembuhan. Karena Tuhan punya kesembuhan, Tuhan punya kuasa. Apabila kesembuhan itu belum datang, tentu saja baru kita meminta kesabaran untuk Tuhan memberikan keteguhan iman di saat menantikannya. Mari dasari hidup kita di atas kebenaran, bukan di atas asumsi. Semoga kebenaran ini memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati.